Tepat di tahun 2020, itulah tahun di mana adik perempuanku yang bernama Adele baru saja lulus sekolah tingkat SMA. Meskipun dia statusnya anak perempuan di keluarga, namun Adele ini termasuk anak yang memiliki sifat mandiri sedari kecil dibandingkan aku, kakaknya. Mungkin karena sifat mandiri itulah yang pada akhirnya Adele lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Meskipun bapak dan juga ibuku waktu itu sempat memintanya untuk lanjut berkuliah saja. Di suatu pagi yang berselimut dengan kabut tebal, seakan-akan mentari pagi tak kuasa menampakkan sinarnya. Aku yang waktu itu sedang menikmati secangkir kopi di teras dengan ditemani sebatang rokok kesukaanku, tiba-tiba saja terganggu dengan kedatangan Adele, adik perempuanku. Ia tiba-tiba saja duduk di sampingku yang lanjut langsung menyeruput kopi hitamku. Bang, abang tahu nggak lowongan kerja buat cewek bang? Tanya Adele waktu itu. Emangnya buat siapa? Tanyaku balik kepada Adele. Ya buat aku dong bang, jawab Adele lagi dilanjut kembali menyeruput kopi hitamku. Yakin kamu mau kerja? Kan kemarin bapak sama ibu memintamu untuk kuliah saja. Jawabku sembari mengambil gelas kopi yang lalu aku habiskan dalam satu tegukan saja. Enggak lah bang, aku mah pengen kerja saja. Kayaknya sih asik kalau bisa pegang uang hasil kerja sendiri, ya kan bang? Jawab Adele dengan raut wajah yang sangat serius. Ya sudah, nanti abang coba tanyain sama teman-teman, siapa tahu ada. Jawabku sembari berjalan masuk ke dalam rumah. Aku yang sehabis minum kopi dan dilanjut kembali rebahan di dalam kamar. Dari dalam kamar aku mendengar Adele yang berteriak-teriak memanggil namaku. Bang, nanti kalau ada langsung kasih tahu ya. Suara Adele terdengar bagaikan knalpot motor. Dasar, sahutku dalam batin. Aku pun langsung menulis story di WhatsAppku. Dicari lowongan kerja untuk cewek usia baru 16 tahun. Agak cerewet, pengalaman nol besar, tapi rajin. Ya, kira-kira seperti itulah tulisan di story WhatsAppku waktu itu. Dan karena storyku yang agak nyeleneh itulah sehingga teman-teman di kontak WhatsAppku pun banyak sekali yang langsung membalas. Meski banyak yang membalas dengan guyonan, namun ada juga beberapa yang menanggapinya dengan serius. Dari beberapa temanku yang membalas dan memberitahu soal adanya loker yang aku cari, dari beberapa info lowongan kerja yang temanku berikan kepadaku, aku waktu itu lebih tertarik membalas komenan temanku yang bernama Ridwan. Ya, Ridwan memberitahukan jika ada lowongan kerja untuk cewek di rumah makan tempat adiknya bekerja, yaitu menjadi karyawan di sebuah rumah makan yang berada di Cabang. Adik Ridwan sendiri sudah hampir 2 tahun bekerja di sana dan kebetulan salah satu karyawan di rumah makan Cabang ada yang baru saja keluar. Sehingga waktu itu membutuhkan karyawan baru sebagai penggantinya. Dan dari penjelasan Ridwan itulah aku yang tahu tentang seperti apa pekerjaan, jam kerjanya, dan juga lokasi rumah makan yang dimaksud karena kebetulan lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahku sendiri. Aku pun di sini tertarik untuk memberitahukan lowongan pekerjaan ini kepada Adele. Dek, kamu serius mau kerja? Tanyaku kepada Adele yang kala itu sedang rebahan di sofa sembari mendengarkan lagu kesukaannya. Serius banget lah bang, jawabnya singkat yang kemudian mematikan lagu kesukaan dari HP-nya tersebut. Ini tadi ada teman abang yang ngasih tahu jika ada lowongan kerja buat cewek jadi karyawan di rumah makan. Gimana, mau apa enggak? Imbuhku. Adele yang awalnya rebahan pun seketika langsung mendengar ucapanku langsung bergegas duduk dengan wajah serius dan lanjut bertanya. Di mana bang? Di Kapitan, jawabku singkat. Oh iya bang, aku mau banget itu mah, jawab Adele dengan mantap waktu itu. Ya sudah, nanti abang tanya dulu apa persyaratannya, jawabku sembari berjalan menuju ke kamarku kembali.
Singkatnya, setelah semua persyaratan sudah lengkap dan surat lamaran kerja waktu itu sudah dikirimkan ke rumah makan yang berada di pusat, Adel pun akhirnya diterima dan diminta untuk langsung bekerja di rumah makan yang ada di cabang pada hari itu juga. Aku yang waktu itu mengantarkan Adel pun langsung memacu sepeda motorku menuju ke rumah makan cabang yang ada di Kapitan tersebut. Yang jaraknya tidak terlalu jauh dan tak sampai butuh waktu lama, tibalah kami di depan rumah makan yang bisa dibilang tidak terlalu besar itu. Dengan banner yang berukuran besar dan terpampang waktu itu di depannya bertuliskan Rumah Makan Pak Bambang. Disitulah kami pun disambut dua wanita, yang satu mengenakan hijab dan yang satu lagi memakai topi dengan rambut panjang yang terikat dan mengenakan seragam yang ada tulisannya sama dengan banner yang terpampang di depan rumah makan tersebut. Ya, mereka adalah karyawan toko tersebut. Mereka pun yang sudah tahu akan maksud kedatangan kami karena telah diberitahukan sebelumnya dari rumah makan pusat jika akan ada karyawan baru. Mereka pun langsung mempersilahkan kami untuk masuk. Dan dari perkenalan inilah aku pun mengetahui jika nama mereka adalah Cindy dan juga Mila. Karena waktu itu masih jam kerja dan ada beberapa pelanggan, aku pun yang merasa tak enak langsung berpamitan untuk pulang dan meninggalkan Adel di sana karena memang dia harus langsung bekerja di hari itu juga. Dan sebelum pulang, waktu itu aku pun berkata kepada Adel, "Besok abang anterin baju gantimu dan jangan lupa kerja yang rajin." "Oke bang, siap," jawab Adel. Singkat cerita, sudah hampir 2 minggu lamanya Adel bekerja di rumah makan tersebut. Dan di suatu pagi ketika aku masih terlelap dalam dekapan selimut hangatku, aku pun waktu itu dikejutkan oleh nada dering dari HP-ku yang tiba-tiba saja berbunyi. Ternyata Adel yang waktu itu menelpon dan dia memintaku untuk nanti siang jam 12 siang menjemputnya di rumah makan. Karena memang waktu itu adalah hari Senin dan merupakan hari itu adalah hari di mana rumah makan tersebut tutup. Adel pun berencana pulang dan tidur di rumah untuk semalam lalu akan kembali masuk kerja di Selasa pagi. Akhirnya siang itu pun aku menjemput Adel ke rumah makan tempatnya bekerja dan langsung saja mengajaknya untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Adel pun langsung ikut rebahan. Bapak dan ibu yang waktu itu berada di depan TV pun sembari bercerita pengalaman-pengalamannya beberapa hari selama bekerja di rumah makan itu. Sedangkan aku sendiri langsung masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan rebahan dan berhayal. Tak beberapa lama kemudian terdengarlah ketukan dan disusul teriakan cempreng yang memanggil-manggil namaku. Ya, suara itu adalah suara cempreng Adel adikku. Dengan sedikit malas, aku pun kemudian lalu bangun dari tempat tidur dan langsung membukakan pintu kamar. "Ada apaan lagi sih?" tanyaku kepada Adel. Dan tanpa aku minta masuk, Adel pun kala itu langsung menyelonong masuk ke dalam kamarku lalu langsung rebahan di tempat tidur ternyamanku. Yang kemudian aku susul duduk di kursi yang ada di samping tempat tidurku itu. Kemudian Adel pun langsung duduk dan berkata, Bang, abang tahu nggak bang? Ternyata rumah makan tempat aku bekerja itu angker loh bang." Ucap Adel dengan raut wajah yang serius namun tetap terlihat konyol bagiku. "Angker? Angker bagaimana maksudmu sih?" tanyaku kepada Adel yang kemudian menyalakan sebatang rokok kesukaanku. Adel pun di sini lalu bercerita jika ia sering melihat terjadi penampakan-penampakan di rumah makan tempatnya bekerja. Bahkan kata Adel sendiri, Mila temannya itu bercerita jika ia pernah beberapa kali melihat sesosok hantu di kamar mandi yang ada di belakang rumah makan itu. Sosok itu berwujud wanita dengan pakaian lusuh dengan wajah yang sangat rusak. Mila pun juga pernah bercerita ketika sore hari waktu menjelang maghrib, ia yang hendak mengambil pakaian yang waktu itu ia jemur. Waktu itu ia melihat banyak sekali sesosok hantu dengan bentuk dan wajah yang sangat aneh. Sosok-sosok itu berkeliaran di kebun pisang yang ada di belakang rumah makan itu. Dan
tiba-tiba saja sosok itu secara bersamaan langsung memandang ke arah Mila. Mila yang tak kuasa menahan rasa takutnya pun langsung jatuh pingsan waktu itu. Nah, ternyata Mila ini sebenarnya juga karyawan baru dan ternyata ia baru 1 bulan kerja di tempat itu. Cuma Cindy lah yang bisa dikatakan karyawan lama karena sudah 3 tahun ia bekerja di rumah makan itu, yang dimana awal tahun pertama ia menjaga di rumah makan pusat, yang kemudian ia lalu dipindahkan ke rumah makan cabang yang berada di sini. Cindy sendiri waktu itu juga menuturkan ketika pertama kali menempati rumah makan, ia sering mendapati keganjilan, di mana ketika malam hari, ia dan temannya yang dulu-dulu sering mendengar suara benda digeser, suara ramai seperti orang yang beraktivitas yang diselingi suara tawa yang samar-samar terdengar. Sehingga itulah sebabnya karyawan-karyawan di sini banyak sekali yang tidak betah lalu memutuskan untuk keluar. Cindy juga menambahkan jika dirinya sendiri tidak pernah melihat secara langsung penampakan dari makhluk-makhluk astral yang berada di rumah makan itu, melainkan hanya mendengar suara-suara saja tanpa melihat wujudnya. Pada awalnya, Adele tidak begitu percaya dengan cerita kedua temannya itu. Dia menganggap teman-temannya itu hanya ingin menakut-nakutinya saja. Akan tetapi, di sini Adele pun pada akhirnya percaya setelah ia sendiri mengalami peristiwa mengerikan tersebut. Tepatnya 3 hari sebelum dia pulang ke rumah, di mana waktu itu sehabis Isya setelah menutup rumah makan, Adele yang hendak mandi pun dikejutkan dengan sesosok pocong yang menggantung dari sudut pojok atas kamar mandi. Ya, sosok pocong itu tergantung dengan kepala di bawah dan berwajah sangat mengerikan. Terlihat matanya yang hanya ada 1, matanya pun melotot seakan-akan hampir keluar. Adele yang waktu itu ketakutan pun langsung saja berlari keluar dari kamar mandi dan kemudian menyusul kedua temannya yang waktu itu sedang menonton TV. Di sini, Adele pun kemudian langsung menceritakan apa yang barusan yang ia lihat di dalam kamar mandi kepada kedua sahabatnya tersebut. Cindy dan juga Mila pun yang mendengar cerita dari Adele pun terlihat ketakutan. Akan tetapi, Cindy sebagai orang yang paling tua di sana pun mencoba menenangkan kedua temannya itu dan kemudian memberikan sedikit nasihat kepada Adele dan juga Mila. Sudahlah, gak usah takut. Niat kita itu di sini cuma bekerja. Yang penting jangan lupa sholat, perbanyak doa dan zikir. Kita harus percaya keberadaan makhluk gaib, tapi tidak harus mengimaninya. Itulah ucapan Cindy yang selalu Adele ingat. Setelah selesai bercerita, aku pun kemudian langsung bertanya, "Lah terus gimana? Kamu masih mau lanjut bekerja atau keluar?" "Ya lanjutlah bang, masa iya cuma gara-gara gitu doang aku keluar?" jawab Adele sembari beranjak keluar dari kamarku. Hari Senin itu pun berlalu sehingga tibalah hari Selasa pagi, di mana Adele harus berangkat ke rumah makan untuk kembali bekerja. Dan seperti biasa suara teriakan-teriakan cempreng Adele yang membangunkanku untuk segera mengantarkannya berangkat bekerja. Karena memang sudah kesiangan, aku pun hanya membasuh muka dan langsung bersiap-siap mengantarkan adikku itu. Tak butuh waktu lama, sampailah kami di rumah makan tempat Adele bekerja. Dan Adele pun langsung bergegas turun dari motor dan berlari-lari kecil masuk lagi ke dalam rumah makan yang memang sudah dibuka oleh kedua temannya itu. Tanpa berpamitan dulu kepadaku, aku pun yang awalnya berniat untuk langsung pulang, pada akhirnya mengurungkan niatku setelah melihat ada warung bakso di sebelah toko tempat Adele bekerja. Kemudian aku lalu memutuskan untuk makan bakso terlebih dahulu di sana sebelum pulang karena memang aku belum sarapan. Setelah puas menikmati semangkuk bakso pedas dan segelas teh hangat, aku pun kemudian bergegas membayar dan beranjak keluar dari warung bakso tersebut dan kemudian menuju ke arah sepeda motorku untuk lanjut beranjak pulang. Akan tetapi, baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba saja kala itu aku merasakan ada yang aneh dengan sepeda motorku. Dan
Ketika aku berhenti dan mencoba mengecek ban belakang motorku, dan benar saja ban belakang sepeda motorku waktu itu bocor, dan pada akhirnya aku pun kemudian harus menuntun sepeda motorku yang untungnya tak jauh dari situ ada sebuah bengkel. Aku pun kemudian bergegas membawa sepeda motorku ke bengkel itu. Lalu kemudian meminta si pemilik bengkel itu untuk segera menambal ban sepeda motorku. Sekedar berbasa-basi sembari menunggu selesai menambal ban motor, waktu itu pemilik bengkel pun bertanya kepadaku, "Dari mana, Mas? Atau mau kemana?" Di sini pemilik bengkel ternyata bernama Pak Giman. "Oh, saya dari rumah makan Pak Bambang, Pak," jawabku. Habis belanja?" Tanya Pak Giman lagi. "Oh enggak, Pak, saya habis nganterin adik saya bekerja," jawabku singkat. "Sudah lama adiknya kerja di sana, Mas?" Lanjut Pak Giman lagi sembari sesekali mengecek keadaan ban motorku. "Baru saja 2 mingguan lah, Pak," jawabku lagi. "Ya semoga adiknya betah ya, Mas, dan baik-baik saja kerja di sana." Lanjut Pak Giman lagi sembari tersenyum-senyum kecil. Aku yang merasa penasaran dengan maksud ucapan pemilik bengkel itu pun lanjut bertanya, "Maksudnya nggak kenapa-napa gimana ya, Pak?" Dan pada saat itu, dari sinilah aku mulai tahu tentang keangkeran rumah makan Pak Bambang. Pak Giman pun lalu bercerita jika sebenarnya lokasi bangunan rumah makan Pak Bambang itu memang angker sedari dulu. Rumah makan itu sebelumnya adalah sebuah salon kecantikan, namun hanya beberapa bulan dibuka langsung ditutup pemiliknya dan kemudian dijual kembali. Menurut kabar yang beredar, salon kecantikan itu ditutup karena pemiliknya selalu mendapatkan teror ketika malam hari. Pernah suatu malam ada pelanggan wanita yang datang dan meminta potong rambut. Ketika pemilik salon itu mulai menyisir rambut pelanggan wanita itu, tiba-tiba saja kala itu ia pun terkejut karena rambut yang ia sisir tiba-tiba saja rontok. Dan kulit kepalanya pun ikut terkelupas disertai dengan darah yang bercucuran. Dan ketika pemilik salon itu melihat cermin di depannya, terlihatlah dari pantulan cermin itu jika sosok wanita yang hendak ia potong rambutnya ternyata adalah sesosok kuntilanak. Disusul suara tawa yang mengerikan, sontak pemilik salon itu pun pingsan seketika. Dan teror itu pun terus berlanjut sampai akhirnya pemilik salon itu pun kemudian memutuskan untuk menutup lalu menjualnya. Dan pada akhirnya salon itu pun dibeli oleh Pak Bambang untuk dijadikan rumah makan. Sebenarnya teror dan juga penampakan tersebut tidak hanya dialami oleh pemilik salon waktu itu yang kini menjadi rumah makan. Rumah joglo besar yang berada di samping rumah makan Pak Bambang pun yang sekarang ini pun kosong terbengkalai itu pun dulunya juga sempat digunakan untuk tempat praktik bidan. Namun dengan alasan yang sama, yaitu sering diteror dan melihat penampakan-penampakan sesosok makhluk astral yang mengerikan. Sehingga membuat pemiliknya pun memutuskan pindah dan membiarkan rumah itu kosong sampai saat ini. Aku di sini sempat bertanya kepada Pak Giman apa yang menyebabkan lokasi tersebut begitu sangat angker. Pak Giman yang sembari memasang ban belakangku karena sudah selesai ditambal pun lanjut bercerita. Menurut orang-orang yang ahli kebatinan atau ahli spiritual, dalam penglihatan mereka ada sebuah istana atau sebuah kerajaan gaib di sekitaran rumah makan Pak Bambang. Lebih tepatnya di kebun pisang yang berada di area belakang rumah makan tersebut. Dan menurut para ahli spiritual yang pernah diundang pemilik bangunan di sekitar lokasi tersebut untuk mengusir sosok-sosok penunggu di sana, mereka pun menjelaskan jika mereka semua tidak akan mau dipindahkan karena memang di sanalah pusat kerajaan mereka. Bahkan para ahli spiritual pun memberikan gambaran jika bentuk istana mereka sangatlah besar dan terbuat dari emas yang berkilauan. Dan penghuninya pun memiliki penampakan layaknya manusia, di mana mereka memakai aksesoris seperti gelang, kalung, dan ada juga yang memakai ikat kepala berwarna hijau dan mahkota dari emas.
Sedangkan pakaian yang mereka kenakan seperti kain jarit berwarna hijau. Kalaupun ada yang melihat penampakan sosok yang mengerikan itu, dikarenakan mereka sedang terganggu dengan aktivitas yang orang-orang lakukan di lokasi tersebut, ataupun hanya sekedar ingin menunjukkan kepada manusia mereka itu nyata adanya. Aku pun di sini kembali bertanya kepada Pak Giman, bagaimana rumah makan Pak Bambang bisa bertahan sampai saat ini? Di sini Pak Giman pun lanjut bercerita, jika Pak Bambang itu di malam-malam tertentu selalu menyediakan sesajen berupa ingkung ayam utuh, kopi hitam, dan beberapa umbur rampe yang mana diletakkan di bawah pohon nangka yang berada di belakang rumah makan tersebut, sebagai tanda meminta izin ke penghuni yang berada di sana untuk membuka usaha di tempat itu. Maka tak heran jika rumah makan itu bisa bertahan sampai sekarang dan selalu saja ramai. Nah, bagaimana Bapak bisa tahu tentang semua itu, Pak? Tanyaku kembali kepada Pak Giman. Sembari tersenyum, Pak Giman lalu menjawab, "Ya, saya tahu itu semua karena saya sempat bekerja sebagai penjaga rumah bidan dulu yang berada di samping rumah makan itu. Dan saya pun pernah 2 kali melihat Pak Bambang meletakkan sesajen itu, Mas. Yaitu waktu menjelang maghrib." Pak Giman pun lanjut bercerita. Dan saya itu tahu soal adanya kerajaan gaib di sana juga. Saya sudah beberapa kali mengundang beberapa paranormal untuk melakukan pembersihan di rumah praktik bidan yang saya jaga itu, Mas. Tapi nyatanya semuanya gagal. Dan semua paranormal pun memberikan penjelasan yang sama, yaitu di sini memang pusat kerajaan mereka dan mereka tidak mungkin akan mau untuk dipindahkan. Karena terbawa dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Giman, aku pun tidak menyadari jika tukang tambal ban tersebut sudah usai mengerjakan pekerjaannya sedari tadi. Ini sampean mau langsung pulang atau mau pergi ke tempat lain lagi, Mas? Pertanyaan Pak Giman itulah yang membuatku tersadar jika sepeda motorku sudah siap sedari tadi. Kemudian aku pun lalu bergegas berdiri dari dudukku dan tanpa bertanya lagi soal berapa ongkos tambalnya, aku pun langsung menyodorkan uang 20.000 karena memang di depan bengkel sudah ada papan yang bertuliskan tambal ban 15.000. Sesaat kemudian terlihatlah Pak Giman kala itu merokok kantong celananya beberapa kali, yang sudah jelas akan mencari kembalian untuk uangku yang 20.000. "Sudahlah, Pak, ambil saja kembaliannya." Sembari mengenakan helmku lalu melaju meninggalkan bengkel tersebut. Aku pun yang sudah mengetahui soal cerita misteri di rumah makan itu pun sengaja tidak menceritakan kepada adikku. Ya, aku khawatir jika nantinya Adel malah takut setelah mengetahui semua itu. Adel pun terkadang 2 minggu sekali pulang ke rumah. Masih sesekali juga ia bercerita kepadaku soal keganjilan-keganjilan yang ia dan teman-temannya alami ketika berada di rumah makan tersebut. Mulai dari Mila yang melihat sosok-sosok nenek-nenek bongkok yang sedang menuntun anak kecil berjalan ke arah kebun pisang yang berada di belakang rumah makan itu. Kadang di tengah-tengah malam terdengar suara ketukan yang berasal dari pintu belakang yang menuju ke arah kamar mandi. Bahkan barang-barang juga sering berserakan di pagi harinya. Meskipun teror itu sering dialami oleh Adel bersama Mila dan juga Cindy, nyatanya mereka pun masih bisa bertahan selama ini untuk bekerja di rumah makan tersebut. Sampai pada akhirnya Adel pun kala itu mendengar cerita dari seseorang ibu-ibu penjual jamu keliling soal adanya kerajaan gaib di belakang rumah makan tempat mereka bekerja. Mendengar cerita itulah seolah-olah meruntuhkan tembok keberanian Adel selama ini. Dan pada akhirnya setelah 5 bulan Adel bekerja di rumah makan Pak Bambang, akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar dari tempat bekerja itu. Dan ketika Adel bercerita soal dia mengetahui kerajaan gaib dari tukang jamu keliling, aku pun menjadi lebih yakin jika yang diceritakan oleh Pak Giman si tukang tambal ban di hari itu memang benar adanya, yaitu tepat di belakang rumah makan Pak Bambang ternyata ada sebuah kerajaan gaib yang tak kasat
mata. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk kita, saudara-saudara kita dan orang-orang terdekat kita yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan semoga dipermudahkan dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentu saja semoga kita semua selalu dijauhkan dan dilindungi dari segala mara bahaya. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.